Manusiawi banget. Manusiawi. Ya. Terus. Dan sekali dah saya coba belajar. Pertama saya sangka waktu itu belajar ngaji. Saya kira ngaji nih membetulkan huruf atau apa kan. Ternyata pertama sekali saya masuk yaitu baca Al-Fatihah dengan artinya waktu itu langsung wisuda. Anehnya Ustadz, saya ini tak pernah menghafal yang begitu-gitu tuh, enggak pernah, memang belum pernah. Jadi waktu itu saya disuruh Ustadz Jagina, masih ingat saya, ibu-ibu kita ini mau wisuda, hafalkan Al-Fatihah dengan artinya. Udah itu setor katanya, yang bisa setor. Begitu saya buka Al-Fatihah, saya baca, saya langsung Bunda hafal dia punya arti dalam 1 hari, kebesokan langsung dapat. Ya Allah. Langsung saya store. Kayaknya menarik nih. Tantangan benar menarik nih kan. Karena suka dengan tantangan gitu ya. Hafalin ini bisa. Jadi udah. Selesai wisuda udah belajar dengan Ustaz Gina. Itu pertama-tama kalau enggak salah tentang makharijul huruf ya. Makharijul huruf. Iya. Pokoknya ini otak. Semua yang saya dengar tuh asing di kuping. Ini apa? Enggak jelas gitu ya? Tak jelas, tak masuk sekali otak saya. Pernah nih gitu ya? Tak pernah saya dengar Ustadz. Kita ngaji aja, enggak ada yang baca Quran. Kalau ngaji baca Quran aja enggak ada ini hurufnya letak di mana, ini hurufnya mana. Beda ya baca Quran dengan belajar Quran. Kalau di Ismiyahnya nih baca Quran atau belajar Quran? Belajar tajwid. Oke. Belajar Al-Quran lah ya? Iya, belajar Al-Quran, tapi tidak baca Al-Quran. Hah, maksudnya? Dia tidak praktik baca Al-Quran. Contoh biar saya pahami. Contoh begini misalnya huruf al-jauh keluarnya dari mana, kan? Oke, al-jauh itu apa gitu ya? Al-jauh itu apa Bunda? Al-jauh kan itu rongga mulut. Rongga mulut, betul. Terus yang kedua itu al-halqi. Al-halqi itu terbagi 3 kata dia. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Hurufnya yang keluar ini ain, hamzah ha, ain ha di tengah tenggorokan, ghain ha. Itu kita tahu keluarnya, tapi cara pengucapannya enggak tahu. Sebelumnya ya? Sebelumnya sama sekali enggak tahu. Allah. Macam mana ini nih caranya? Bingung Bunda. Mana yang asing sekali kan bahasanya. Iya. Nggak masuk. Itu 1 tahun loh Ustadz. 1 tahun belajar seperti itu? 1 tahun belajar waktu itu pas bulan puasa diganti sama Ustazah Putri. Ustazah Gina waktu itu. Jadi Ustazah Putri mengajar, di situlah saya mulai nangkap. Lama asik benar ya. Ternyata begini. Habis itu udah nggak ingat dengan pasar bahagia nih Ustadz. Ya Allah, udah lupa dengan embel-embel pasar itu ya. Waktu itu kalau enggak salah pasar bahagia sempat stop kan? Sempat stop, tidak ada pasar bahagia. Itu kita tidak ada lagi kepala ini mikirkan dapat barang ke tak dapat barang, tidak ada peduli lagi. Ya Allah. Alhamdulillah. Pikirnya aku harus bisa. Ini apa? Aku harus bisa. Ini apa? Belajar. Di situ mulai saya tertarik dengan belajar menghafal. Terus ada kelompok pengajian mualaf di situ, itu Ustadz Asrul. Jadi kami dibina di suatu tempat, yaitu di tempat Bu Emi. Terus terang di situ dia mulai belajar kalau tak salah ada baca Quran, ada fikihnya, ada sirohnya. Waktu itu pas ada pertandingan di Ismu Yahya, perlombaan khusus mualaf. Tak tahu saya ini 666 tak. Terus waktu itu kalau enggak benar ingat saya ada 10 surah yang harus dihafalkan. 10 surah. Itu 10 surah saya cuma dapat hafalan waktu itu cuma berapa surah ya. Dan saya harus bilang, saya bertekad itu kalau tak salah ada 1 bulan kami dikasih kesempatan. Saya benar-benar fokus menghafal surah-surah. Ya Allah. Dan satu lagi sholat subuh. Itu perlombaan satu, ada sholat subuh, sholawat, 10 membaca 10 surah, terus lomba cerdas cermat, satu lagi tilawah baca Quran. Dia boleh lomba cuma 1 ya.
Waktu itu cuma satu ya dikasih kesempatan. Saya bilang saya harus ikut lomba Semangatnya. sholat subuh. Terus gimana tuh? Usolinya Nggak bisa ikut semua ya? Artinya nggak ikut bisa. satu cabang lomba aja. Satu cabang lomba. Terus Bunda ikut sholat subuh. Gimana tuh ceritanya tuh? Begini ceritanya, saya nih usoli saya nih Ustadz, sekali saya lihat berantakan. Ya Usoli Allah. tuh berantakan, bacaannya berantakan. Sujud kita kan gerak perbuatan dengan bacaan. Iya, Itu kan iya. yang kita dalam sholat itu yang harus betul-betul sesuai dengan yang diajarkan. Belajar saya. Belajarnya alhamdulillah dengan suami. Itu suami benar-benar belajar dari usolinya, dari cara rukunya, dari cara penyebutan istidalnya, takbiratul ihramnya, baca iftitahnya, baca dua. Itu suami yang ngajarkan? Suami. Terus gimana tuh? Jadi doa kunut Bunda benar-benar tidak hafal. Waktu itu tidak hafal. Jadi Bunda hafal doa kunut. Nulisnya dia berapa lama ngapalnya tuh Bunda? Iya, lumayan lama. Bisa sih dapat, bisa, cuman cara pengucapannya kan harus kita betulkan panjang pendeknya gitu kan. Nah, itu ada sekitar dekat sebulan juga baru dia bisa bagus gitu. Waktu itu saya juga dites sama guru yang harus lomba nih, harus dites. Kemudian enggak taunya entah kenapa akhirnya bisa mengikuti lomba lebih dari satu. Jadi Bunda ikut 2 hafalan surah. Hafalan surah, Bunda ikut lagi hafalan surah. Surah apa ya tuh waktu itu? Kalau waktu itu tak salah Al-Insyirah, Al-Fil. Ya surah-surah pendek lah ya. Ya dari Ad-Duha lah, pokoknya surah-surah dari pendek ya. Surah-surah waktu pendek. itu sebagai seorang mualaf yang mungkin tidak terlalu gimana dengan hafalan surah-surah ini, tak terlalu. karena ada perlombaan yang dibuat oleh Masjid Ismi Yahya, anak-anak muda ya. Ya. Anak-anak muda ustaz dan ustazah di Masjid Ismi Yahya ini kan anak-anak muda ya. Buatlah perlombaan, jadi semangat gitu ya. Betul Ustaz, sangat semangat. Berapi-api gitu ya. Berapi-api benaran. Akhirnya Bunda menang dah waktu itu. Alhamdulillah menang. Menang ya? Waktu lomba sholat subuh tuh sebenarnya, tapi mungkin makanya sekarang semuanya saya belajar ikhlas. Waktu itu bacaannya tuh betul, dan saya menambahkan lagi kalimat terakhir tuh Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni yang mana tuh? Doa Dajjal. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal terakhir kan? Bukan ini. Allahumma inni a'udzubika min Dajjal ya. Iya. Gimana ya? Lupa, kok bisa lupa. Min azabil qabri. Iya betul. Min azabil qabri. Min syarri wa min syarri fitnatil yahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masih dajjal gitu kan. Ya, yang itu betul. Abang hafal? Ya, saya bukan ustaz tapi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min jahannam wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil masih wa min fitnati masih dajjal yahya wa mamat ya kan. Gitulah dia. Terus waktu itu hafal ya. Sekarang pun sering saya hafal, selalu karena mungkin dapat kamera kali ya. Bisa jadi Ustaz, Bunda. Error. Oke, singkat cerita Bunda. Jadi mungkin tidak usah terlalu panjang ini ya. Iya, betul. Tapi saya pengen dengar ya. Menang waktu itu, belajar hafal, lomba menghafal, menang. Juara berapa Bunda? Juara 3 sih. Makanya saya bilang waktu itu tuh, kenapa saya bilangkan saya ikhlas? Karena saat saya waktu mau sebenarnya harus ruku dulu, baru angkat tangan, baru baca doa. Iya. Kunut. Saya langsung tidak ada ruku langsung. Di situ letak kesalahan saya. Tapi saya diselamatkan waktu saya menggunakan sholat Dajjal. Jadi dapat juara 3. Padahal fatal. Juara pula ya? Juara. Karena memang bacaan memang alhamdulillah lah kata orang. Memang udah nilai sama suami. Terus ini lagi lomba cerdas cermat. Itu cerdas cermat paling saya suka. Suka sekali ya. Sampai sekarang jadi saya senang lihat ada kisah Nabawi, kisah Nabi Muhammad. Kan yang saya tidak tahu tadi, jadi semua tahu. Pertanyaan semua hampir saya bisa menjawabnya, cuman saya gopoh kalau
kalau misalnya bertanya belum selesai udah jawab kan saking cepatnya itu ya. Saking cepatnya, saking takut semangat yang gitu saking ya. semangat itu hampir semua rata-rata pertanyaannya saya bisa jawab. Jujur Ustaz. Oke, sekarang mau tanya Bunda nih. Siapa nama ibundanya Rasulullah? Siti Aminah. Oke. Gitulah ya pertanyaannya. Ya, kayak gitulah pertanyaan betul. Pertanyaan yang mungkin agak sulit nih. Siapa sahabat Rasulullah yang sabar. Siapa sahabat Rasulullah yang memiliki harta yang banyak sekali? Sebutkan minimal satu. Kan banyak ya? Ali bin Abi Thalib kan? Umar dia gini ceritanya gini. Dia nih sahabat Rasulullah yang hijrah dari kota lain menuju kota Rasulullah. Kemudian dengan dia berhijrah seperti ini nih, dia meninggalkan semua hartanya dulu. Siapa ya? Akhirnya dia mau dibantu, tapi dia tidak mau. Tunjukkan aku pasar saja katanya. Akhirnya pernah dengar cerita ini? Pernah dengar. Okay. Akhirnya enggak apa-apa, dia nostalgia. Akhirnya dia akhirnya dia berusaha, ya kan? Enggak. Padahal waktu itu si sahabat Rasulullah yang satu ini nih, dia ketika dibantu itu udah disiapkan pasangan ketika dia hijrah itu. Karena dia terkenal dengan orang kaya sebelumnya. Kaya banget gitu ya. Orang kaya banget datang ke Rasulullah. Para sahabat yang kaya juga mau support dia, mau bantu dia. Kamu mau enggak aku bantu gitu. Aku kasih istri, aku kasih usaha. Enggak apa-apa, tunjukkan aku pasar aja katanya. Akhirnya dia ditunjukkan pasar, akhirnya ke pasar, dan seiring berjalan waktu dia menjadi orang yang pertama kaya, yang paling tinggi kekayaannya. Tapi siapakah itu? Dia jahat kan enggak? Dia jahat kan enggak? Enggak. Supaya nyerah? Pernah dengar cerita ini? Belum ya. Nah, namanya Abdurrahman bin Auf. Belum tahu ya? Nah, maka ini jadi podcast. Yang lain Ya, cari nanti kisah ya, sejarahnya Abdurrahman bin Auf. Dia hijrah, dia ketemu dengan Rasulullah. Enggak bawa apa-apa. Hartanya ditinggal. Abdurrahman bin Auf. Ya. Oke. Gara-gara sudah semat. Bunda, ini waktu kita terbatas ya kan. Nanti mungkin kita bisa sharing lagi seperti ini. Oke. Suka ya, seru ya. Ya Bunda, mungkin kita ngajak teman kita lagi nanti mungkin ya, yang mungkin bisa mau bergabung juga ya kan. Kita diskusi singkat seperti ini. Bunda, dengan menjadi seorang mu'alaf yang awalnya tanpa berniat untuk menjadi orang muslim ya kan, itu kan bukan kemauan kita ya. Betul. Kemauan Allah mungkin ya. Bisa jadi. Memang betul lah dia. Pilihan Allah. Itulah pilihan Allah. Ya. Dengan Allah pilih menjadi seorang muslim. Kemudian Allah gerakkan juga beberapa keluarga sekarang udah jadi muslim. Kemudian Allah arahkan tuh ke masjid-masjid yang penuh dengan anak muda, Masjid Ismu Yahya. Kemudian dengan Masjid Ismu Yahya belajar Al-Quran, belajar Sirah Nabawi, belajar ilmu tajwid, belajar banyak hal. Apa yang Bunda rasakan hari ini? Baiklah. Pertama Bunda rasakan memang benar kata Ustaz baru tadi pagi dia ngomong, hidup ini adalah jangan memikirkan dunia, banyak-banyaklah memikirkan akhirat, maka hidup kau akan tenang. Dunia yang akan mencari kamu, bukan kamu yang mencari dunia. Satu, itu yang Bunda andalkan dalam hati Bunda ya. Terus Bunda merasa saat ini, Bunda kemarin ikut di musola Ustadz Hanif, Bunda disuruh ambil kertas. Itu Bunda berdoa dengan di hati, dan keluar kertas itu ayat Quran Al-Baqarah ayat 60. Apa bunyi itu Bunda? Itu tentang nikmat. Ya tentang Allah. Nikmat.
dan telah dijelaskan Ustadz Hanif. Tapi yang Bunda rasakan, apa yang Bunda dapatkan dengan nikmat itu, jangan sampai engkau merusak nikmat itu. Jadi Bunda berpikir, apa yang nikmat? Nikmat sholat yang Bunda dapatkan. 1, Bunda tidak pernah meninggalkan sholat sedikit pun dan dalam keadaan apapun. Tuh, Bunda kerjakan dari sholat mulai Bunda belajar sholat tahajudnya. Dari sholat tahajud tuh Bunda mulai dengan sholat wudu, sholat taubat, dikerjakan sholat, udah itu sholat tahajud baru sholat hajat. Itu berapa rakaat? Kemarin sebenarnya Bunda tidak pernah menghitung-hitung dengan masalah dengan Allah. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini, alhamdulillah, Bunda kerjakan yang namanya sholat itu, sholat tahajud, benar, sholat taubat. Pertama Bunda sholat wudu, udah itu sholat taubat, sholat hajat baru sholat tahajud. Kalau sholat wudu 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat tahajudnya Bunda kerjakan 8 rakaat. Habis itu kalau masih ada waktu, Bunda sempatkan ngaji beberapa lembar. Setelah itu kalau sudah azan, Bunda masuk sholat, selesai azan qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh Bunda lanjutkan dengan sholat subuh. Setelah itu sekitar jam 8, jam 9 Bunda kerjakan sholat duha, yaitu 8 rakaat. Sampai sehari ini ya, sholat rakaat. Terus setiap azan Bunda tak pernah, menunda sholat. Alhamdulillah. Jadi Bunda pikir nikmat ini yang Allah kasihkan pada saya. Saat saya sujud sekarang, bahkan saya tambah lagi sholat qobliyah sebelum zuhur 4. Ya Allah. 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat kan? Yeah. Setelah zuhur 2 rakaat Bunda kerjakan. Ya Allah. Kan jadi kata Ustadz kemarin, usahakan kerjakan sampai 50 rakaat. Ternyata Bunda hitung lebih dari 50 rakaat satu hari Bunda kerja. Itu nikmat yang benar-benar Allah kasih kepada Bunda. Allah. Nah, makanya dibilang jangan rusakkan nikmat. Jangan dirusak nikmat itu oleh diri saya sendiri. Bunda minta dengan Allah, ya Allah berilah saya nikmat, ya Allah, untuk selalu datang kepada Engkau dan bersujud kepada Engkau. Mungkin itulah Allah yang Bunda kasih kepada Bunda. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang tenang benar. Saya malu sih. Ya Allah, benar Ustadz, saya kerjakan dah nih sekarang nih. Udah berapa lama saya menjalankan, dan saya Senin dengan Kamis saya puasa. Puasa Senin, puasa Kamis. Itu yang dapat Bunda kerjakan. Ndak sih bukan riak ya Ustaz. Kita ceritakan ibaratnya nikmat ada tadi. Ayatnya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Nah, itu benar-benar yang kemarin benar-benar kok bisa keluar kata nikmat itu untuk saya. Jangan sampai engkau merusak nikmat itu. Ini yang Bunda. Oh, ternyata selama ini nikmat. Ada orang yang malas malah. Ustadz, kemarin saya waktu hari Kamis saya kena vertigo di Ismu Yaya nih. Pernah? Ya, hari Kamis yang kemarin. Kamis yang hari malam. Gimana ceritanya tuh? Terus. Abis dengan Ustazah Rodoh tuh belajar kan. Jadi tiba-tiba kok saya terasa pusing. Saya biarkan dulu. Dia tuh naik. Pas mau udah Isya, saya mau mengerjakan sholat sunat Isya. Waktu saya ruku itu musola berputar. Ya Allah. Masjid semuanya berputar. Astagfirullahaladzim. Saya kerjakan sampai selesai sholat sunnahnya dulu. Langsung saya buka mukena saya nih, keringatan nih Ustaz. Ya Allah. Sampai saya mau pingsan rasanya. Duduk di AC yang ujung, saya tidak ada mengerjakan sholat Isya lagi. Duduk saya telepon anak sama suami saya jemput saya. Saya kan bawa motor kan. Jadi harus 2 orang, jadi anak tuh jemput. Nah tuh Ustaz. Tapi habis itu karena saya berpikir saya ini belum sholat Isya, sedangkan kepala saya masih berputar. Ya Allah, jangan Engkau membuatkan saya sampai tidak mengerjakan sholat Isya malam ini. Tolong hamba ya Allah, tolong. Apa nih saya ngambil wudu. Ya saya Allah. Buka ngambil wudu. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kerjakan sholat Isya, cuman saya tidak witir-witir lagi, tidak ada lagi. Saya langsung Assalamualaikum selesai. Saya lanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat yang setiap malam saya tidak tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Udah, itu saya kerjakan alhamdulillah tanpa saya berzikir. Kadang-kadang saya berzikir, Ustaz, terus terang ya, saya mengerjakan zikiran, saya mengejarkan doa sampai saya hafal doa Ustaz.
Allah. Roa sapu jagat. Nah, saya hafal itu Ustaz. Alhamdulillah saya kerjakan itu. Yang buat saya speechless tuh, Bunda kan ada ketertarikan untuk masuk Islam waktu itu. Benar. Sampai jadi, ya kuasa Allah lah ya. Ya, itulah kata orang. Pernah kemarin siapa Ibu Nursia kata di Bunda ada terdapat di surat Taha kemarin kata ini Allah memilih Bunda. Wa annakhtartuka fastami' lima yuha. Allah telah memilihmu. Ya. Surah Toha ayat 13. Berarti betul Toha 13 ya. Ya, dia bilang begitu. Itulah saya bilang, ya Allah, setiap saya sujud, ya Allah, jangan pernah sesatkan hati hamba setelah Engkau beri petunjuk sampai akhir hamba menutup mata. Tetap dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu permintaan Bunda satu-satunya. Itu. Mahal sekali ya maksudnya tuh. Makasih banyak ya Bunda ya. Terima kasih sama-sama. Ini podcast pertama. Podcast pertamanya. Seru gak podcast ini? Seru ya? Seru. Maka untuk teman-teman yang senang dengar cerita-cerita seperti ini, banyak kok bisa kita ajak cerita seperti ini. Dan Bunda juga senang kan cerita kan? Betul. Karena gini Bunda, orang itu biasanya tidak mengerjakan sesuatu mungkin bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak termotivasi. Setelah Bunda tadi cerita bosnya dari dikejar-kejar mau dibunuh orang tua karena mu'alaf, karena masuk Islam, padahal itu juga bukan kemauan Bunda gitu. Sampai belajar, sampai titik sholat, ini sholat apa sih gitu, belum tahu ya. Sampai sebegitu perjalanan Allah. Saya berdoa kepada Allah, Bunda udah umroh belum? Belum. Wah, mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Mudah-mudahan bisa haji. Mudah-mudahan bisa melihat Ka'bah, Baitullah. Mudah-mudahan Bunda bisa diundang di Baitullahnya Allah. Amin ya Allah. Berangkat ke sana. Amin ya Allah. Menginjakkan kaki di Baitullah, berdoa di depan multazam. Semoga Bunda bisa merasakan nikmatnya sholat di Baitullahnya Allah SWT. Dan kami mengucapkan barakallah untuk Bunda, karena saya juga merasa malu ketika Bunda tadi cerita saya kerjakan itu lah, saya sampai mana nih gitu, ngukur badan kan, tetap ya kan, kemampuan yang Allah berikan saat ini kan itulah yang terbaik gitu ya. Tapi yang saya syukuri adalah bisa ketemu Bunda nih, bisa ngopi bareng ya kan, bisa cerita ya kan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah untuk banyak orang Bunda ya. Ya, dia mbak tanya ini dengan Ustadz siapa ya? Oh. Dari tadi belum dikenalkan ya. Belum dikenalkan kan? Saya bukan Ustadz. Jadi? Mungkin tadi saya bilang saya bukan Ustadz, saya Nabil, Bang Nabil. Nabil. Jadi panggil Bang aja. Bang Nabil. Bang Nabil. Enaknya sih karena semua udah biasa manggil Ustadz, jadi Ustadz aja dah. Ustadz aja, Ustadz Nabil gitu ya. Boleh. Nabil. Aduh, jadi Ustadz hari ini peci. Bunda. Ya. Apa ya? Udah bingung deh saya mau ngomong apa ya. Intinya saya bahagia sekali lah bisa membuat ruang seperti ini. Dan saya termotivasi untuk mencari lagi orang-orang seperti Bunda. Karena saya yakin banyak kok orang-orang seperti Bunda, dan ini bisa menjadi ladang syiar kita ya. Amin. Nah, mudah-mudahan menjadi motivasi. Iya. Ini izin juga Bunda ya. Jadi yang kita lakukan ini kita rekam. Terus kita izin ceritakan di sosial media, salah satunya di YouTube. Jadi ini nanti bisa didengarkan orang, bisa disimak orang, bisa dinikmati orang. Oh, ternyata ada ya orang yang berjuang sedemikian rupa mempertahankan Islam. Tadi barusan sebelum Bundanya ada lagi. Iya kah? Iya. Perjuangan yang ya walaupun ya perjuangan lah, intinya dia mu'alaf baru 4 tahun ini. Oh, baru 4 tahun. Anak muda masih 24 tahun. Setahun di bawah saya kan 25. Dia cerita, dulu saya yakin sama Allah. Tapi kok sekarang udah mulai berkurang ya keyakinan itu.
Kalau dia Nah, kenapa? Karena ujian ekonomi tadi. Dia tuh udah berusaha yakin. Nah, tadi turunlah ayat Quran, bukan turun sih, lebih kayak tiba-tiba saya terpintas dengan surah Al-Baqarah ayat 214. 214. Bunda tahu enggak artinya? Kalau buka sih pasti tahu. Coba buka Bunda. Wih, di apa nih? Ini tas ajaib kayak nih. Ini. Dan insya Allah Ustaz, dalam soal buka ini saya sudah hafal 114 surah. Oke, surah ke-50. Surah ke-50 surat Qaf. Surah ke-49. 49 Al-Hujurat. Surah 20. 20 20 Toha. Surah 15. Surah 15 Al-Hijr. Oke, surah 17 Al-Isra. Oh, Masya Allah. Tadi kenapa Bunda bisa belajar seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Karena Bunda mau waktu Bunda membuka Al-Quran itu dipermudahkan dan lancar. Dan di mana Bunda belajarnya? Di Ismu Yahya, dan tapi Bunda belajar sendiri, belajar di rumah juga. Sendiri. Al-Baqarah. Iya. Apa nih? Apa lagi nih? Cari apa lagi nih? Nih. Oh, ini apa nih? Ini tak bisa tinggal ini. Oh, karena udah enggak nampak ya? Iya. Nampak sih tapi enggak terlalu jelas gitu. Kalau ini baru diperjelas. Al-Baqarah surah ke berapa Ustaz? Al-Baqarah surah yang kedua ayat 214. 200 betul. Iya, 214. 214. Oke. 214. Coba artinya Bunda. Oke. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat sekali, benar kan? Coba Bunda ingat tadi, bahwasanya Rasul dan orang-orang beriman berkata. Jadi 14. Jadi Rasulullah dan orang-orang beriman di situ kan, bersama Rasulullah bilang kayak gini, kapan datang pertolongan Allah nih? Artinya apa? Rasulullah udah dekat dengan Allah. Rasulullah udah, dan orang-orang beriman waktu itu percaya dengan Allah 100%. Bukan kayak kita nih. Ngomongnya gini, kapan datang pertolongan Allah? Kurang iman apa lagi loh? Gitu kan? Ya. Nah, itulah tadi menjadi sedikit motivasi untuk yang tadi. Ya, salah satu podcastan lah yang kami menyebarkan. Bunda ini kan narasumber. Iya, sip. Nah, jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah menganggap bahwasanya Allah tuh meninggalkan kita. Surah Ad-Duha kan? Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, apa ya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh tak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Apa ya? Coba buka Bunda artinya. Duha ya. Surah Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yatima. Alam fatara walas. Ma wa'ada itu berarti surah yang keduanya ya. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Nah, coba ulang lagi Bunda. Tuhanmu Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Allah tuh tak benci, Allah tak tinggalkan kita. Jadi kalau hari ini kita masuk Islam, kalau hari ini kita mu'alaf, terus yang terjadi susah, itu bukan karena Allah benci. Ujian. Itulah cara masuk surga, Allah bilang gitu lah ya. Dan Allah tuh bukan benci dan meninggalkan kita. Itulah ya. Karena memang sebanyak-banyak saya temukan cerita kisah mu'alaf ya kan. Dulu saya nyaman. Tapi kok masuk Islam gini. Ada yang gitu ya? Ada yang sakit itu, udahlah balik lagi. Ada. Iya betul Ustaz. Nah, maka ayat ini jadi penguat. Dan saya mengucapkan selamat kepada Bunda yang sudah bercerita seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa cerita lebih lagi ya kan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bunda ya seperti ini. Dan Bunda mudah-mudahan sehat. Amin. Dan ya doa saya tadi khusus
untuk Bunda dan sekeluarga lah. Amin ya Allah. Bisa sampai ke Baitullah. Amin ya Allah. Dan diundang Allah. Amin ya Allah. Sejatinya kan untuk berangkat ke Baitullah itu kan bukan berdasarkan banyaknya uang, bukan yang mampu, tapi yang Allah mampukan. Iya betul. Ya kan, banyak orang mampu punya uang, tapi belum tentu Allah mampukan. Iya. Dan satu lagi Ustaz, untuk mereka yang mungkin dalam berputus asa, atau untuk mereka yang dalam kesempitan, atau untuk mereka yang dalam kesusahan, insya Allah baca surat Yasin. Setiap kali baca, habis baca Yasin, niatkan apa yang dimaukan, insya Allah apapun yang diniatkan, insya Allah selesai tuntas. Saya pernah mengalami itu. Saya punya masalah keluarga yang begitu berat. Saya baca Yasin, setiap sholat saya baca Yasin. 1 hari bisa 3 kali saya baca Yasin. Ya Allah. Dalam seminggu Allah jawab semuanya, selesai Ustaz. Ya Allah. Insya Allah. Kenapa saya sekarang begitu percaya dengan Allah? Mengapa? Bukan cuma di Ismu Yahya saya belajar. Saya kalau ada kajian di mana-mana. Di mana-mana yang ikutnya? Saya ikut selagi badan masih sehat, insya Allah. Masya Allah, makasih banyak Bunda Aisyah ya. Nama asli itu siapa Bunda? Pokahui. Bolehlah saya tanya-tanya ya, maksudnya. Enggak, siapa namanya tadi? Pokahui. Tapi ya saya panggil dengan Bunda Aisyah. Ini bercanda-bercanda aja. Ya. Bunda Pokahui alias Bunda Aisyah ya kan. Ini Bunda Aisyah ya kan. Insyaallah wajar namanya Aisyah karena cerdas. Iya kan? Aisyah kan cerdas. Terima kasih banyak Bunda Aisyah. Ya mudah-mudahan bisa bergabung lagi bersama kami di Ismuhu Yahya Official. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.